Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini kita akan melakukan analisis data dari website Spotify. Jadi, pada tutorial sebelumnya kita biasanya menggunakan data itu dari Kaggle ataupun dari GitHub ya, dari Open Data. Oke, nah pada tutorial ini kita akan mencoba mengambil sebuah data dari websitenya langsung gitu ya. Nah, tentunya kita menggunakan sebuah API. Nah, jadi di dalam Spotify itu kita bisa buka browser ya. Di sini kalau misalkan kita search misalkan Spotify developer gitu ya. Nah, di sini kita akan diarahkan ke sebuah website Spotify for developer. Jadi Spotify itu sudah memberikan API-nya gitu ya supaya untuk kita bisa melakukan analisis gitu ya terhadap data yang ada di dalam file-file musik Spotify. Nah, dan ini pun bisa kita akses gitu ya datanya. Jadi karena data ini bisa kita akses secara online, otomatis data tersebut bisa kita lakukan analisis tertentu. Misalkan untuk membuat sebuah clustering ataupun membuat sebuah rekomendasi musik dan lain-lain. Nah, untuk tutorial ini ya, untuk pertama kalinya kita coba melakukan koneksi gitu ya ke dalam Spotify dan melakukan beberapa eksploitasi data seperti itu. Nah, untuk tahap yang pertama, teman-teman harus punya dulu tokennya ya, atau kode untuk mengaktifkan koneksi dari Python ke Spotify. Nah, teman-teman bisa masuk dulu ke websitenya ini ya, developer.spotify.com. Lalu kita bisa masuk ke menu dashboard ya. Nah, di sini ada dashboard. Nah, teman-teman harus login dulu di sini. Jadi teman-teman login menggunakan akun Spotify gitu ya. Nah, coba di sini saya login dulu. Oke, kalau misalkan teman-teman sudah berhasil login, kira-kira tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk sebelumnya teman-teman di sini saya sudah membuat sebuah app ya. Jadi kalau misalkan teman-teman baru masuk ke halaman ini tuh biasanya masih kosongan. Teman-teman harus bikin aplikasi dulu. Nah, teman-teman cara-caranya adalah kita create an app ya. Di sini ada create an app. Lalu kita tinggal ketikkan aja app name-nya apa, terus app description-nya apa. Lalu kita di sini ada I understand, lalu create gitu ya. Kalau misalkan belum ada app. Nah, di sini kebetulan saya sudah bikin app sebelumnya ya. Oke, di sini misalkan saya bikin nama app-nya adalah tes musik. Terus saya kasih penjelasannya misalkan di sini I want use Spotify data for analysis with my student in college for education purpose. Misalkan seperti itu. Nah, di sini kita klik aja ya. Kalau misalkan teman-teman udah berhasil bikin app-nya, kita klik aja di sini. Oke, nanti di sini teman-teman akan mendapatkan dua kode ya. Ada client ID dan kalau misalkan kita klik yang bawahnya ini show client secret ya. Nah, teman-teman juga akan mendapatkan ini client secret. Nah, dua kode ini akan kita gunakan untuk koneksi dari Python ke data Spotify seperti itu. Oke. Kalau misalkan teman-teman sudah sampai tahap ini ya, sudah mendapatkan client ID dan client secret, kita bisa langsung masuk ke VS Code ya. Kita akan mencoba membuat aplikasi yang pertama. Nah, di sini saya sudah bikin satu folder Spotify ya. Saya bikin foldernya di D ya, di directory D latihan. Terus saya bikin satu folder kosongan ya, Spotify. Nanti coding-codingan kita ada di folder ini. Nah, kita bisa klik kanan aja di sini ya, di Spotify-nya kita klik kanan, new file, terus misalkan kita kasih satu file namanya misalkan Spotify ya, spotify.ipynb gitu ya, Python notebook. Nah, oke, kalau misalkan sudah membuat file ini, kita bisa bikin markdown dulu ya. Kita kasih beberapa step. Misalkan untuk tutorial ini kita untuk langkah yang pertama ini saya buat markdown dulu. Nah, di sini kita buat dulu langkah yang pertama adalah kita buat koneksi ya. Koneksi ke Spotify API. Nah, misalkan ini yang pertamanya ya. Oke. Nah, pada tahap yang pertama ini kita coba masukkan kode agar Python kita ini bisa terhubung dengan Spotify API. Nah, untuk tahap yang pertama saya masukkan satu kode di sini, misalkan kita import dulu ya.
import library-nya, yaitu adalah SpooTP ya, SpooTP. Nah, seperti ini. Nah, lalu misalkan Pak, SpooTP-nya belum ada, berarti teman-teman harus install dulu gitu ya. Nah, teman-teman bisa search, installnya mudah ya, tinggal kalau nggak salah pip install SpooTP seperti itu. Nah, coba kita googling ya, SpooTP. Nah, di sini ya. Oke, di sini ada nih. Nah, ini dokumentasinya. Jadi cara installnya di sini kita tinggal masukkan aja install gitu ya, atau pip install SpooTP di konsol ya. Di sini ada perintahnya nih tuh. Di sini ada installation, kita tinggal masukkan aja pip spasi install spasi SpooTP. Ya, kalian bisa copy ini lalu diinstal lewat command prompt atau enggak lewat Anaconda prompt juga bisa ya. Nah, jadi pastikan dulu teman-teman udah install library-nya ya untuk library SpooTP. Oke, kalau sudah nanti teman-teman bisa ngeload seperti ini ya. Oke, lalu kalau misalkan import SpooTP-nya sudah diketik, kita masukkan perintah seperti ini from gitu ya. Kita masukkan SpooTP.out2. Nah, seperti itu. Lalu kita masukkan import gitu ya. SpooTP client credential yang ini. Oke, kalau sudah kita running ya, Ctrl Alt Enter. Nah, kita tunggu sampai checklist. Nah, seperti ini. Kalau sudah checklist, kita tambahkan lagi variabel ya. Di sini misalkan saya tentukan client ID ya, misalkan client ID. Nah, sama dengan, misalkan saya kasih di sini client ID sama dengan, terus kita kasih lagi client. Nanti ini kita pakai gitu ya. Client secret. Nah, secret. Nah, seperti ini ya, sama dengan. Oke. Nah, client ID sama client secret ini kita isi dengan kode yang sudah kita dapatkan dari website Spotify Developer. Oke, kita kembali dulu ya. Kita ke websitenya. Nah, ini kan udah kita dapatkan. Nah, ini tinggal kita copy aja. Client ID-nya kita blok ya. Nah, ini kita blok, terus kita copy di sini, kita kasih petik ya. Kita kasih petik, terus kita paste di sini. Nah, untuk client secret juga sama. Kita blok client secretnya. Oke, terus kita copy, lalu kita paste di client secret. Nah, kita kasih petik, lalu kita paste di sini. Oke. Nah, kalau misalkan sudah dibuat seperti ini, kita running aja sampai checklist hijau ya. Oke. Nah, kalau sudah kita koneksikan. Nah, cara koneksikannya berarti kita tambahkan kode baru ya. Nah, kita panggil, misalkan kita bikin pakai out manager misalkan ya, out manager gitu ya, sama dengan, nah kita masukkan perintah Spotify client credential yang ini. Nah, tanda kurung ya. Nah, kita bisa masukkan ini ya, client ID sama client secretnya. Nah, berarti untuk masuk ke Spotify client credential ini kita masukkan client ID sama dengan, nah jadi client ID-nya ini yang mana? Yang ini, yang udah kita tentukan kodenya. Berarti client ID sama dengan, masukkan aja client ID gitu ya. Nah, di sini kita masukkan client ID. Oke, jadi client ID ini sama dengan client ID yang ada di variabel yang udah kita tentukan. Terus koma, kita tentukan juga client secretnya. Oke, kita masukkan client secret sama dengan, nah sama dengan ini ya, client secret yang ini. Berarti kita masukkan lagi client secret. Nah, seperti ini. Terus kita tambahkan perintah di bawahnya, misalkan sp sama dengan itu ya, Spotify, ini ya, SpooTP ya, SpooTP.Spotify. Nah, terus kita kasih kurung buka seperti ini, kita masukkan out manager. Nah, out manager. Nah, ini ya. Out manager sama dengan out manager yang ini. Oke, jadi out manajernya yang mana? Yaitu yang ini, yang Spotify-nya client ID sama dengan client ID dan client secret sama dengan client secret. Nah, kalau sudah kita bisa Ctrl Alt Enter ya untuk running. Oke, kalau misalkan sudah checklist hijau semua, sampai tahap ini kita sudah berhasil melakukan koneksi ke Spotify API. Ya, tinggal kita mau apa nih yang mau diambil nih datanya dari Spotify API ini, gitu ya. Oke, untuk atribut-atribut apa saja yang bisa dipanggil, kita bisa lihat di dokumentasi teman-teman. Jadi kita balik dulu ya ke website dashboardnya ini ya.
Kita bisa ke Spotify Developer lagi. Terus kita bisa masuk ke doc ya. Nah, ini ada dokumentasinya. Kita ambil yang web API. Nah, kita ambil yang web API. Terus kita klik yang reference. Nah, ya di sini ya. Oke, di sini detail ya, teman-teman bisa bisa baca-baca walaupun menggunakan bahasa Inggris ya, bisa di-translate ya, pakai Google Translate lah. Nah, teman-teman bisa melihat misalkan di sini ada search ya. Nah, search for item, gimana untuk mencari data-datanya gitu ya, apa saja limitnya. Nah, di sini ada limit ya. Untuk limit hasil itu hanya sampai 50 gitu ya, 50 data gitu ya. Nah, lalu kita juga bisa lihat track. Nah, track tuh di sini banyak ya, ada audio feature ya, ada several track, get track dan lain-lain lah. Nanti kita juga bisa ngambil dari audio feature. Nah, audio feature itu tuh apa sih? Jadi kayak sebuah atribut yang ada di dalam setiap audio ya, atau setiap file musik teman-teman. Ya, mulai ada dari acousticness ya, ada energy, ada instrumentalness ya, ada liveness, loudness dan lain-lain. Di sini tuh ada nilainya teman-teman ya. Contoh misalkan instrumentalness, misalkan di sini nilai seberapa banyak sih suara instrumen di dalam musik tersebut gitu. Semakin banyak instrumennya berarti ya semakin nilainya 1 gitu ya. Jadi range-nya itu 0 sampai 1 gitu. Terus juga ada di sini ada liveness gitu ya, detects the presence of audience. Nah, misalkan di dalam musik tersebut itu ada suara ada suara penontonnya, berarti itu liveness-nya semakin tinggi. Tapi kalau misalkan nggak ada suara sorak-soraknya gitu ya, berarti nilai liveness-nya rendah gitu, seperti itu. Jadi di sini tuh nilainya banyak banget ya. Ada speechiness juga, tempo ya, termasuk ada juga key ya. Jadi kayak itu contoh tuh kayak nada dasar gitu, kayak C, D gitu ya, nada-nada nada-nada di dalam notasi ya, kayak gitu. Nah, ini adalah variabel-variabel atau atribut-atribut yang bisa kita tarik teman-teman. Nah, cuma kan kita nggak mungkin tarik semua ya, nanti kita filter apa saja yang akan kita gunakan gitu ya. Jadi atribut apa aja yang mau kita pakai gitu di dalam Spotify ini, oke? Nah, teman-teman bisa baca-baca dari sini ya, dari di sini tuh reference ya, reference-nya teman-teman bisa baca-baca mulai dari show, artis, audiobook seperti itu. Tapi kita nanti konsennya ke audio feature ya, karena kebutuhannya untuk analisis data ya. Nah, di sini teman-teman bisa tentukan dulu, saya buat markdown satu lagi ya. Misalkan di sini saya kasih nama, markdown-nya menentukan atribut yang akan dipanggil. Jadi kita kayak bikin deklarasi gitu. Ini atributnya yang mau dipakai tuh ini gitu. Oke, kita Ctrl Enter, lalu kita coba masukkan kode baru ya. Nah, ini kodenya mungkin agak panjang karena kita tentukan satu persatu teman-teman. Nah, kita bisa pakai fungsi def ya, definisikan. Misalkan di sini kita kasih nama get feature misalkan ya, get fitur ya, get features. Nah, get features di sini kita kasih misalkan tr_id ya, berdasarkan tr ID-nya. Oke, kita kasih ×2 di sini lalu enter. Nah, kita tentukan ada 2 yang akan kita panggil, yaitu adalah track ya, lalu sama audio feature-nya. Jadi data dari setiap track dan data dari audio feature. Ini karena dua data yang berbeda, tapi nanti kita gabungin gitu ya. Misalkan untuk track kita kasih meta ya, di sini kita kasih nama meta sama dengan kita masukkan SP. Jadi SP itu adalah ini ya. Ini kan SP sama dengan Spotify. Nah, jadi setiap fungsi-fungsinya tuh kita pakai si SP ini gitu ya. Nah, kita meta ini sama dengan SP titik dot, kita masukkan track ya. Kita cari track. Nah, ini ya ada sp.track, kita kasih kurung buka berdasarkan tr ID. Nah, seperti ini ya. Lalu yang kedua, kita juga butuh audio feature ya. Kayak misalkan musik ini tuh nilai instrumennya berapa, nilai acousticness-nya berapa, atau energinya berapa gitu ya. Nah, kita kasih nama misalkan fitur ya, fitur. Nah, seperti ini ya, features sama dengan, nah di sini kita kasih nama sp dot, nah di sini ada audio feature. Nah, ini ya, audio feature.
Oke, kita juga di sini kasih kurung buka berdasarkan tr_id. Oke. Nah, kalau misalkan sudah, kita baru tentukan nih apa aja yang mau kita ambil gitu ya. Misalkan untuk metanya, untuk tracknya ya, kita masukkan misalkan name ya. Name sama dengan kita masukkan meta. Di sini kita kasih kurung kotak ya. Kita kasih kutik name. Misalkan ini kita mau ngambil nama atau judul gitu ya, judul musiknya apa gitu ya. Oke, terus kita name ada album, misalkan kita masukkan album sama dengan meta gitu ya. Kita kasih kurung kotak album, misalkan nama apa? Nama atributnya di table itu namanya album gitu ya. Cuma kita ngambilnya dari album. Oke, terus setelah nama album kita juga butuh artis, misalkan artis gitu ya. Artis. Nah, di sini artisnya kita kasih sama dengan kita kasih meta gitu ya. Nah, di sini metanya apa? Misalkan di sini untuk album untuk artis kita kasih album di sini ya. Album. Terus kita kasih kurung kotak lagi di sini artis. Kasih petik ya. Artis. Nah, terus kita kasih array di sini kita kasih 0. Terus kita kasih kurung kotak lagi, misalkan di sini name ya. Oke. Nah, di sini album metanya album sama name. Oke, sama nama musiknya ya. Kita masukkan name di sini. Nah, lalu setelah artis kita juga definisikan untuk release date. Jadi si album itu atau si judul lagu ini tuh dirilisnya kapan gitu ya. Nah, kita definisikan juga ya, release underscore date gitu ya. Nah, release date sama dengan nah, kita kasih kurung kotak di sini untuk release date-nya berarti meta gitu ya. Kita kasih kurung kotak di sini. Untuk release date berarti berdasarkan album ya. Kita masukkan album, terus kita kasih kurung kotak lagi release date. Nah, di sini release date. Oke, seperti ini ya. Oke, lalu setelah release date ada length ya. Length itu berarti durasi ya, kaitannya dengan durasi ya. Length berarti durasinya lengthnya sama dengan meta. Kita masukkan di sini duration berarti ya. Duration kasih petik dulu ya. Duration underscore ms, karena ini nama-nama atribut-atribut yang ada di meta ya, atau di sp.track ini ya. Nah, terus selain length kita ambil juga popularity ya. Popularity. Nah, popularity sama dengan di sini kasih meta gitu ya. Oke, kita kasih kurung kotak. Di sini kita ambil dari popularity-nya. Berarti kasih petik popularity. Oke, nah ini adalah atribut-atribut yang kita ambil dari sp_track ya, dari meta tracknya. Terus kita lanjut nih, selain dari tracknya, kita juga perlu ambil fiturnya atau audio feature-nya yang tadi kita jelaskan ya, ada acousticness gitu ya, ada danceability, energi dan lain-lain. Tapi kita coba ambil beberapa. Misalkan kita ambil acousticness ya. Sekarang di sini kita jelaskan dulu. Acousticness gitu ya. Acousticness gitu ya, sama dengan di sini kita ambil fitur. Kalau tadi kan meta ya. Nah, nanti di sini untuk audio feature-nya berarti sama dengan fitur. Nah, di sini ya. Fitur kita kasih 0 di sini array, terus kita kasih kurung kotak lagi. Kita jelasin apa yang mau diambil. Yang mau diambil adalah acousticness-nya ya. Acousticness. Nah, seperti ini. Nah, lalu setelah acousticness kita juga ambil, misalkan kita cek ya di websitenya. Selain acousticness ada danceability. Misalkan kita ambil juga danceability ya. Nah, kita tentukan di sini danceability. Nah, di sini danceability sama dengan berarti fitur gitu ya. Array ke 0. Nah, di sini masukkan, terus kita kasih kurung kotak lagi. Yang mau diambil apa? Danceability. Nah, seperti ini. Lalu
Selain danceability juga kita butuh energi, misalkan energi yang ada di dalam musik ya. Berarti kita masukkan juga fitur, kita kasih kurung kotak di sini, kita kasih 0. Lalu kita masukkan juga nama yang mau diambil adalah energi. Di sini teman-teman jangan sampai typo ya. Ini saya typo nih, energi. Oke. Terus kita masukkan juga selain energi ada apa lagi ya? Di sini misalkan instrumentalness ya. Berarti nilai instrumen gitu ya di dalam musik tersebut gitu ya. Nah, kita ketikkan saja di sini instrumentalness gitu ya. Nah, di sini ya instrumentalness sama dengan berarti di sini fitur gitu ya, features, kasih kurung kotak 0. Lalu kita kasih di sini petik ya. Instrumentalness gitu ya, instrumentalness. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan juga liveness ya. Ini lumayan banyak nih teman-teman. Liveness. Nah, livenessnya apa? Berarti tingkat live itu ya, crowd di dalam file musik tersebut berarti ya. Nah, kita masukkan feature, terus kita kasih kurung 0 di sini. Lalu kita masuk petik di sini liveness-nya ya. Liveness. Nah, oke. Liveness. Nah, ini ya. Oke, lalu setelah liveness kita juga butuh loudness, teman-teman. Jadi nilai tingkat loud. Biasanya kalau yang musik-musik kenceng tuh kan tingkat loudness-nya tinggi gitu ya. Nah, kita masukkan loudness ya, loudness. Sama dengan di sini berarti feature. Oke, di sini ada kita kasih 0 gitu ya. Lalu kita kasih petik di sini loudness. Nah, lalu setelah loudness kita masukkan speechiness ya, speech ya, dari kata speech berarti ya. Nah, di sini kita ambil speechiness ya. Oke, di sini terus kita masukkan sama dengan ya, speechiness sama dengan feature. Kita kasih kurung 0 di sini, terus kita masukkan petik yang diambil adalah speechiness ya, speechiness. Oke. Nah, lalu setelah speechiness kita ambil lagi misalkan apa aja di sini, tempo ya. Tempo misalkan, tempo sama dengan di sini feature gitu ya. 0, kita masukkan kurung kotak lagi, petik tempo. Oke, selain tempo kita juga terakhir kita masukkan apa ya di sini, time signature lah ya, kita masukkan time underscore signature. Nah, di sini time signature-nya berarti sama ya, fitur kita kasih 0 di sini, terus kita masukkan petik time underscore signature. Oke. Jadi di sini ada berapa ya? Di sini ada beberapa atribut yang mau kita panggil teman-teman. Mulai dari track ya sampai ke audio feature-nya. Nanti jadi gabungan gitu ya di sini. Nah, terus kita panggil di sini. Berarti track ya. Misalkan track sama dengan, nah kita masukkan array di sini ya, kurung kotak. Nah, yang mau kita panggil apa aja? Berarti kita panggil name gitu ya, dari atas ini ya. Mulai dari name, terus album, terus apalagi artis gitu ya. Di sini ada artis, terus ada release date gitu ya. Nah, terus ditambahkan lagi ada length. Nah, terus ditambahkan lagi di sini ada popularity. Nah, oke. Koma lagi setelah popularity. Nah, kita panggil nih untuk audio feature-nya ya. Misalkan di sini ada danceability gitu ya. Terus kita panggil lagi misalkan acousticness. Nah, seperti ini ya, danceability, acousticness, terus energy. Misalkan kita enter aja di sini ya. Nah, misalkan ada energi ya, masukkan dulu. Oh ya, ini acousticness-nya dikomain dulu. Terus kita masukkan energinya ya. Ada energi, ini saya tap ya. Oke, ada energi. Terus selain energi, panggil juga instrumentalness-nya. Instrumentalness. Oke, coba instrumentalness di sini. Instrumentalness. Oke.
Kita masukkan instrumentalness, terus ada liveness gitu ya. Setelah liveness ada lagi loudness. Oke, kita masukkan juga di sini speechiness ya. Selain loudness ada speechiness, speech ya. Masukkan speechiness, terus kita masukkan juga tempo, lalu kita masukkan time signature. Wah, ini cukup panjang ya. Nah, ini adalah atribut-atribut yang mau kita jadikan satu DF, yaitu track gitu ya. Nah, lalu kita kasih enter di sini. Nah, di sini kita masukkan return track gitu ya. Oke, return track. Nah, sampai sini coba kita running ya. Jadi ini adalah atribut-atribut yang mau kita panggil untuk dijadikan sebuah tabel gitu ya. Nanti tabelnya tuh isinya ini gitu. Oke, kita coba running dulu ya. Kita running, kayak di sini udah checklist hijau, berarti sudah oke. Nah, dari sini teman-teman sudah menentukan atribut yang akan dipanggil. Jadi atributnya ini ya. Oke, selanjutnya setelah kita tentukan atribut yang akan dipanggil apa aja, kita kasih markdown lagi di sini. Misalkan saya kasih nama tarik data dari Spotify. Nah, nanti narik datanya itu langsung masuk ke tabel-tabel ini, ke atribut-atribut ini gitu ya. Oke, untuk fungsi yang berikutnya itu adalah tarik data dari Spotify. Kita kasih code. Nah, di sini kita perlu pandas ya. Kita import dulu pandasnya, import pandas spd ya. Oke, kita running, Ctrl Alt Enter. Oke, udah hijau. Baru kita kasih kode baru lagi untuk melakukan penarikan data. Di sini kita kasih sebuah fungsi def gitu ya. Get songs, misalkan get underscore songs. Nah, seperti ini ya. Nah, kurung buka kurung tutup, kita kasih tanda petik di sini. Lalu kita yang akan ditarikan track ini ya. Kita masukkan track ini. Nah, berarti di sini kita masukkan tracks. Nah, kita definisikan ya, tracks sama dengan, nah, kita di sini kasih kurung sikut di sini ya, kurung kotak kosong gitu ya. Track sama dengan kosongan. Terus kita masukkan for ya. For i, misalkan di sini in range gitu ya. Nah, kita masukkan range, misalkan range-nya dari 0 gitu ya sampai 1000 gitu ya. Kita masukkan 1000. Terus karena kan di sini limitnya hanya 50 gitu ya. Kalau teman-teman lihat di dokumentasi ternyata kita cuma bisa narik itu sampai 50 data. 50 data per artis gitu ya. Tapi kita coba pakai perintah ini dulu ya. Nanti hasilnya seperti apa kita lihat. Oke. Di sini masukkan song gitu ya. Song sama dengan sp. Nah, fungsi sp-nya adalah sp.search. Nah, di sini sp.search-nya kita kasih apa aja. Teman-teman bisa lihat di websitenya ya. Di sini di search, di dokumentasi ya. Untuk search item itu kita bisa kasih key. Nah, key-nya apa? Bisa dalam bentuk album, artis, track ya. Kita mau mencari berdasarkan album bisa, berdasarkan artis bisa, atau track bisa gitu ya. Terus type-nya mau apa? Album, artis, playlist, atau apapun itu. Nah, ini adalah kalau misalkan kita mau get search ya. Nah, berarti di sini sp search-nya, berarti key-nya ya. Kita masukkan key ya. Key sama dengan, nah ini ya. Key sama dengan apa? Misalkan saya ngambilnya musik yang ada di tahun 2022 misalkan. Nah, kita tinggal kasih aja di sini key sama dengan year ya, year ya. Karena kita ngambilnya tahun 2022 misalkan kayak gini. Terus kita masukkan type-nya. Type-nya itu adalah track gitu ya. Nah, lalu kita masukkan di sini limitnya 50 misalkan. Limit sama dengan 50. Oke. Ya, kalau sudah dari song sama dengan sp search ini, terus kita masukkan for lagi. Misalkan for, kita kasih i udah j gitu ya. For j in range. Nah, kita masukkan for j in range. Di sini range-nya adalah 50 gitu ya. Oke, for j in range 50, kita kasih titik 2 di sini. Nah, kita masukkan trid. Nah, di sini ya. trid sama dengan ya. Nah, trid-nya apa? Berarti song
Nah, di sini TRID sama dengan song, kita kasih kurung kotak track ya di sini ya. Tracks. Ya, di sini kita masukkan tracks, terus kita masukkan item di sini ya. Kita kasih petik item sini ya. Masukkan item, terus kita masukkan juga kurung kotak J. Nah, terus kita masukkan lagi kurung kotaknya ID. Oke, seperti ini ya. Lalu setelah TRID kita masukkan tracknya ya, track sama dengan di sini get feature ya. Nah, di sini ya ada get feature. Get feature-nya berdasarkan TRID ya. Oke. Lalu kita masukkan juga tracks ya. Tracks.append. Kita gabungin. Nah, kita gabungkan tracks append dalam kurung track. Ya, di sini ya. Oke, jadi teman-teman perhatikan di sini saya menggunakan ada kata tracks dan ada kata track ya, jangan ketukar, jangan kebalik ya. Oke. Lalu setelah itu kita kasih df di sini ya. Kalau misalkan ini sudah work, kita kasih df di sini ya. Df atau data frame sama dengan pandas ya, pd titik data frame ya. Terus kita mau masukkan apa nih? Di sini berarti kita masukkan tracks. Nah, di sini ya, kita masukkan tracks, lalu koma, terus kita buat kolom ya, kolom sama dengan. Nah, di sini kolom sama dengannya kita kasih kurung kotak. Nah, kurung kotaknya isinya apa aja? Nah, isinya adalah yang tadi kita definisikan ya. Di kolom ini mau diisi apa aja nih? Berarti kita isi, misalkan di sini kasih petik ya, name gitu ya. Nah, terus kita kasih koma di sini, kita kasih petik lagi, misalkan selain name ada album, ya kan? Sama seperti ini teman-teman. Nah, sama seperti ini yang di atas ya. Nah, misalkan ada album, saya sambil lihat, berarti selain album juga ada artis gitu ya. Artis, nah, seperti ini. Terus kita koma lagi, selain artis ada release date gitu ya. Kita petik. Berarti di sini ada release date underscore date. Terus juga selain release date ada lagi length ya. Ada length. Oke, kita kasih petik dulu ya. Kasih petik, kita kasih length. Oke, ini udah mentok nih. Oke, setelah length kita kasih popularity gitu ya. Kita kasih petik lagi popularity. Nah, ini udah agak mentok, kita enter aja ya di sini ya. Supaya enggak ke pojok gitu ya. Nah, kita masukkan di sini deh. Oke. Nah, selain popularity kita juga harus masukin danceability ya. Kita samain sama yang di atas. Setelah popularity danceability, berarti kita kasih petik juga di sini. Ya, popularity-nya kita lihat, kita koma dulu ya. Popularity koma. Terus kita pindahkan ke sini. Kita masukkan danceability, petik danceability, danceability. Oke, lalu kita kasih koma lagi, kita kasih petik acousticness ya, acousticness. Oke, kita kasih koma lagi, kita petik, kita masukkan energy ya, energy. Terus kita kasih koma, kita kasih petik lagi, misalkan di sini instrumentalness ya, instrumentalness. Terus kita kasih koma, kasih petik lagi, karena ini atributnya banyak ya, liveness ya. Kita masukkan liveness ya, liveness. Terus kita masukkan lagi di sini, kita petik speechiness ya, speechiness. Oke. Ini udah mentok lagi teman-teman ya. Kita koma, kita pindahin lagi ke bawah ya. Setelah speechiness kita masukkan apa di sini? Speechiness, tempo dan time signature ya. Kita kasih tempo, koma, kita masukkan juga tick time signature-nya, time signature ya. Oke, seperti ini. Jadi kita pastikan pada data frame di sini yaitu adalah kita panggil mulai dari name, album, artis, release date gitu ya, disamakan dengan track yang ada di sini. Jadi track ini akan kesetor ke dalam kolom-kolom ini teman-teman ya. Kalau misalkan sudah diketik semua, kita tinggal enter aja di sini. Oke.
lalu kita masukkan return gitu ya, df ya. Nah, oke, misalkan kalau udah teman-teman bikin seperti ini, tinggal di running ya. Kita coba running scriptnya. Oke, kalau misalkan udah checklist seperti ini, kita coba panggil teman-teman. Oke, kita masukkan satu code, kita ketikkan df sama dengan kita panggil fungsinya get song. Nah, ini ya, get songs, kita kasih kurung tutup kurung buka, terus kita print df-nya, kita panggil df seperti ini. Coba kita running ya. Oke, di sini teman-teman, kalau misalkan sudah di running, di sini kita ada error. Coba kita cek dulu errornya. Nah, di sini ada artis ya. Oke, di sini album artis. Oh, artisnya nih harus pakai S ya, artis. Nah, seperti ini ya. Coba kita running ulang ya. Dari sini kita running ulang, kita running dulu. Oke, checklist, tarik datanya ini kita running. Terus get songnya juga kita running. Terus kita coba running lagi ya. Karena di sini kayak errornya itu artis. Coba. Tadi artisnya kita kasih S. Lalu kita running lagi. Oke, kita tunggu sampai selesai teman-teman. Di sini ada loading beberapa lama ya. Kita tunggu saja sampai proses get songnya selesai. Oke, di sini time-nya ada di 3 menit 29 detik ya, tapi di sini ada error teman-teman. Kita coba cek dulu errornya ada di mana ya. Di sini 14 kolom paste data head 15 kolom. Coba kita cek dulu ya. Oke, di sini kalau kita lihat teman-teman ada yang ketinggalan ya. Di sini keterangannya itu untuk 14 kolom paste, tapi di sini ada 15 kolom yang didefinisikan. Jadi ada yang ketinggalan teman-teman. Yang ketinggalan itu adalah di sini ada loudness ya. Liveness, loudness, baru speechiness. Oke, kita copy dulu di sini ya. Nah, di sini ada yang ketinggalan ya. Yaitu adalah loudness-nya. Oke, misalkan di sini kita tambahkan dulu ya. Nah, oke, jadi jangan sampai ketinggalan teman-teman. Nah, di sini saya kasih petik lagi, misalkan loudness. Oke, ini saya kasih koma untuk speechiness-nya. Speechiness-nya saya kasih di bawah ya. Oke, jadi tadi errornya itu adalah ada yang ketinggalan teman-teman. Nah, di sini ada 14, tapi yang didefinisikan 15 gitu. Ya, jadi loudness-nya ketinggalan. Nah, kita coba save lagi ya. Kita running lagi dari atas, teman-teman. Kita running lagi dari sini ya. Def get feature, kita running. Terus import pandas-nya running. Terus kita running get song-nya. Oke, jadi udah kalau misalkan sudah di running semua, kita lanjutkan running df get song-nya. Ya sama, di sini nanti kemungkinan kita akan menunggu selama 3 menit 29 detik ya. Oke, di sini masih ada error, yaitu adalah connection aborted. Coba kita lihat di sini. Apakah kita harus dari atas ya? Sebentar. Oke, kita coba run all aja deh. Misal kita run all di sini ya. Kita coba run all. Oke. Nah, kalau di run all ini bisa jalan ya. Tadi kayaknya ada connection aborted ya. Jadi saya coba run all untuk menjalankan semuanya. Coba kita tunggu saja ya. Oke. Nah, di sini sudah berhasil kita tarik datanya ya. Nah, untuk waktunya di sini kita butuh sekitar 3 menit 26 detik untuk menarik data-data dari website Spotify. Nah, ini sudah sesuai ya. Ada name, album, artis, release date, terus ada length ya, popularity, danceability. Nah, ini total ada 1000 ya. Nah, ini ada 1000 baris, 15 kolom ya. Jadi termasuk di sini ada speechiness, acousticness gitu ya. Nah, tapi kita coba cek dulu datanya. Jadi kalau misalkan tadi dari dokumentasi kan datanya ini kita limit ya per requestnya itu hanya 50. Nah, kita lihat dari 1000 data ini tuh apakah datanya benar-benar 1000 gitu ya, atau ada data yang berulang gitu. Nah, kita coba keluarkan dulu ya, kita cetak datanya ya. Di sini kita coba menggunakan write Excel ya. Di sini kita coba tambahkan code. Kita misalkan masukkan perintah df ya, karena ini kan df, berarti df titik,
kita masukkan to Excel. Nah, di sini to Excel kita kasih kurung buka. Terus kita kasih write di sini, kita kasih petik ya. Misalkan kita kasih nama top underscore music ya, top music underscore 2022. Misalkan seperti ini, dot Excel ya, XLSX gitu ya. Kita kasih koma di sini, index sama dengan false misalkan ya. Nah, seperti ini kita coba keluarkan ya, kita coba cetak data yang sudah kita tarik dari Spotify gitu ya ke dalam bentuk file Excel. Nah, kalau sudah kita coba running. Oke, udah checklist ya. Di sini kalau kita lihat di Explore ada satu file Excel yaitu Top Music 2022. Coba kita tampilkan. Nah, di sini ada tabel Spotify ya. Oke, Excelnya coba kita buka. Nah, ini ya. Jadi Excelnya ada total ada 1000 data. Di sini ada name gitu ya, ada album, artis ya, release date, sampai ada length, popularity, danceability. Nah, ini adalah nilai-nilai atribut dari setiap musik yang kita tarik dari Spotify. Nah, tapi kita coba cek, misalkan kita sort per artis ya. Kita di Excel aja, kita coba sort, kita kasih filter di sini. Kita coba lihat artisnya, kita sort A sampai Z. Nah, kita lihat di sini ya. Kalau misalkan kita perhatikan, misalkan contoh di sini ada Bad Bunny. Nah, Bad Bunny itu name musiknya itu berulang-ulang, teman-teman. Nah, kayak gini ya. Terus ada Belly Zimmerman. Tuh, di sini cuma satu musik aja yang ketarik, tapi karena berulang-ulang, karena 1000 kan tadi kita masukannya. Padahal yang ditarik itu cuma satu itu aja gitu. Terus ada Beyonce. Nah, ini albumnya, terus namanya ya Cuff It aja gitu. Nah, terus ada lagi misalkan David Guetta. David Guetta di sini hanya satu album dan satu lagu, I'm Good Blue. Jadi di sini datanya itu redundant sekali. Jadi datanya ditarik berulang-ulang. Nah, sebenarnya itu kita harus tahu berapa sih jumlah data yang sebenarnya ditarik. Karena tadi kita tariknya limitnya 1000. Jadi ditariknya berulang-ulang sampai tercapai limit 1000 gitu. Nah, tapi kan data ini harus kita bersihin ya. Misalkan kita coba kembali lagi ke VS Code, kita kasih perintah ya, kita kasih code baru di sini, kita masukkan perintah df titik misalkan drop duplicate misalkan ya. Nah, di sini ya, drop duplicates. Coba kita kasih kurung buka kurung tutup, lalu kita running ya, Ctrl Alt Enter. Nah, di sini udah duplicate-nya sudah dihapus. Nah, ternyata setelah kita masukkan drop duplicate di sini, kalau kita lihat jumlah filenya ada 49, karena 49 itu dari 0 ya kalau nggak salah. Nah, berarti jumlahnya itu ada 50. Jadi sebenarnya ketika kita menarik data track itu yang keambil itu hanya 50 saja gitu. Nah, walaupun tadi kita kasih fungsi 1000 gitu ya. Di sini ada 1000 nih. Jadi 0 sampai 1000, tapi tetap limitnya itu adalah 50. Nah, jadi teman-teman dari sini ya data yang bisa diambil gitu ya. Dari data Spotify ini adalah pertarikannya itu ada 50 data. Tapi kita coba per artis ya, kita coba definisikan artisnya, terus kita lakukan fungsi yang sama. Jadi artis A misalkan kita ambil Drake 50, Taylor Swift 50, Sam Smith 50, misalkan seperti itu. Nah, kita juga bisa pakai fungsi seperti itu, teman-teman. Ya, jadi dari sini ya sampai sini kita yang penting sudah bisa berhasil gitu ya menarik data dari website Spotify seperti itu. Nanti kelanjutannya kita coba tarik datanya per artis ya. Kita coba tarik data per artis sekaligus kita coba melakukan eksplorasi data ya. Kita kasih grafik-grafik, misalkan kita cari artis paling berdasarkan popularity-nya misalkan, atau kita cari artis berdasarkan danceability-nya. Jadi coba kita visualisasikan gitu ya, kita eksploitasi data, kita visualisasikan mulai dari popular track itu apa saja gitu ya. Terus misalkan kita kasih rata-rata popularity-nya itu yang artis mana aja gitu. Jadi di sini
Sampai sini kita coba sampai berhasil dulu tarik datanya gitu teman-teman. Oke. Jadi sampai sini kita sudah berhasil menarik data ya. Coba kita cetak lagi data ini ya. Misalkan di sini karena ini kan udah di drop ya, udah di drop duplicate. Coba kita cetak lagi ke dalam Excel, kita tambahkan code di sini ya. Kita kasih code berarti kita masukkan df gitu ya, df titik to Excel. Di sini kita masukkan misalkan r, gitu ya, r petik ya. Misalkan di sini hasil drop misalkan duplikat, misalkan ya, duplikat musik ya, musik 2022 nih, saya kasih nama panjang banget .xlsx gitu ya. Ya, kita kasih koma di sini, indeks sama dengan false. Oke. Di sini masukkan false. Nah, coba kita running ya. Oke, udah checklist. Kita coba cek di Explorer. Nah, di sini sudah ada data hasil drop duplicate musik. Nah, coba kita buka filenya. Nah, di sini datanya ada di, coba kita cek ya. Kita coba di sini album, kita kasih artisnya, kita coba di sort ya. Kita filter, kita sort. Nah, di sini tuh lihat di sini masih ada Bad Bunny. Oh, kalau di sini coba kita cek dulu. Masih ketarik yang DF-nya ya. Coba misalkan df.duplicate. Oh, misalkan kita kasih gini. df2 deh ya. df2 sama dengan df.duplicate. Coba kita running. Oke. Nah, terus yang kita keluarkan itu adalah df2. Nah, df2 to Excel gitu ya. Nah, di sini hasil drop duplicate. Oke, kita coba misalkan di sini hasil drop duplicate 2022, kita kasih underscore versi 2 misalkan. Kita running dulu. Oke, udah sampai. Oke, kita coba cek di Explore. Nah, di sini ada yang versi 2. Nah, ini yang udah berhasil di reduce ya duplikatnya. Nah, totalnya hanya ada 50 data saja gitu. Jadi ada name ya, judul lagunya, ada album, ada artis, release date, dan di sini ada dilanjutkan dengan audio feature-nya ya, nilai danceability, acousticness, energy. Oke, nanti di tutorial berikutnya kita akan coba tarik per artis ya. Jadi misalkan Drake kita tarik 50, Taylor Swift gitu ya, tarik 50, Sam Smith kita tarik 50, baru kita nanti gabungin gitu. Karena ini pertarikannya kita dibatasi di 50 tarikan gitu ya. Oke, mungkin tutorialnya sampai sini ya teman-teman untuk melakukan penarikan data ya atau crawling data dari Spotify API ya menggunakan Python. Oke, nanti di tutorial berikutnya kita akan lanjutkan untuk penarikan data per artis, sekaligus kita coba melakukan eksplorasi data ya untuk visualisasinya. Baik, kalau gitu terima kasih atas perhatiannya ya teman-teman sudah mengikuti video ini. Silahkan dipraktekkan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.